selamat malam. Hari ini kami akan menyaksikan hasil penelitian dari teman Vindi Patinono. Kepada teman Vindi Patinono kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ambrosia Sopiano Patinono akan menjelaskan, mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Strategi Pengolahan Sampah di Desa Baumata Barat. Yang pertama kita masuk kepada latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengolahan sampah di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan kepadatan yang tinggi, volume sampah yang dihasilkan juga semakin besar dan juga kurangnya fasilitas tempat pembuangan akhir atau TPA dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah menyebabkan banyak sampah dibuang sembarangan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Desa Bomata Barat telah melakukan pengamatan langsung untuk memahami kondisi lingkungan dan merumuskan strategi pengolahan sampah yang lebih efektif. Namun, strategi yang ada masih perlu ditingkatkan dan diimplementasikan secara lebih mendalam, termasuk penyediaan tempat sampah, pengembangan pelayanan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah juga harus ditingkatkan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen strategi pengolahan sampah di Desa Baumata Barat. Selanjutnya adalah tinjauan teori. Untuk penelitian ini, saya menggunakan teori manajemen strategi dari Hanger dan Wellen. Manajemen strategi menurut Hanger dan Wellen adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial dan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi yang pertama, pengamatan lingkungan adalah pemantauan, pengevaluasian, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang dalam perusahaan. Selanjutnya adalah perumusan strategi. Nah, untuk perumusan strategi ini adalah proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi. Perumusan strategi juga dapat dikatakan bahwa perumusan ini segala sesuatu yang akan dicapai di masa depan dalam membangun suatu kegiatan agar sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah implementasi strategi. Nah, dalam implementasi strategi ini adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Untuk hasil penelitiannya ini dibagi menjadi tiga, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, dan pengimplementasian strategi. Untuk pengamatan lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengamatan lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, untuk pengamatan lingkungan internal ini mempunyai kekuatan yaitu kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di luar desa yang mempunyai tempat pembuangan akhir dan untuk kelemahannya itu terdapat pada anggaran dan lahan untuk pembuatan TPA. Untuk lingkungan eksternal memiliki peluang dan ancaman. Untuk peluang terjadi penumpukan sampah diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Untuk meningkatnya pencemaran sampah dan meningkatnya timbulan sampah menjadi ancaman dari lingkungan eksternal sendiri. Selanjutnya untuk perumusan strategi ini ada dua strategi yang dirumuskan oleh pemerintah Desa Baumata Barat. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah melalui sosialisasi dan pelatihan. Dan strategi yang kedua itu menyediakan edukasi dan fasilitas. Strategi juga perlu mencakup pemberdayaan ekonomi berbasis pengolahan sampah. Dan yang ketiga itu adalah implementasi strategi. Lalu untuk implementasi strategi dari pemerintah desa ini mengimplementasikan dua strategi. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Implementasi strategi edukasi dimulai dengan mengadakan sosialisasi rutin di tingkat RT dan RW. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan kadar lingkungan dan sekolah untuk mengajarkan pentingnya memilah sampah organik dan anorganik sejak dini. Dan yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Pemerintah desa mulai membangun tempat pembuangan sampah sementara di beberapa titik strategis agar masyarakat memilih lokasi yang jelas untuk membuang sampah.
Selain itu, dilakukan pengadaan tong sampah terpilah, anorganik dan anorganik di fasilitas umum seperti sekolah dan balai desa. Oleh karena itu, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah strategi yang telah dirumuskan untuk mengatasi permasalahan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana. Implementasi strategi ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana. Implementasi strategi ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi rutin, menyediakan TPS di titik strategis, serta mendukung program daur ulang dan bank sampah. Namun, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan dana dan lahan untuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Desa Baumata Barat masih perlu diperbaiki agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, serta organisasi terkait, sangat diperlukan untuk memastikan strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, eh, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada penguji satu, saya persilahkan. Baik, saya Ayu Valentin, selaku penguji satu. Pertanyaan untuk teman Pingdi itu, apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi strategi pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat? Apa saja penyebabnya dan bagaimana solusinya? Pertanyaan kedua itu, bagaimana peran dan keterlibatan stakeholder lain seperti pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi strategi pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Ayu sebagai penguji satu. Pertanyaan yang pertama itu, apakah ada hambatan atau kendala dari proses pengimplementasian strategi, dan juga apakah penyebabnya dan solusi yang diterapkan. Kalau untuk hambatan dan tantangan dari pengimplementasian strategi sendiri dari pemerintah desa itu tidak ada hambatan untuk melakukan sosialisasi maupun pembuatan TPS, tetapi hambatannya itu ada pada kesadaran dari masyarakat sendiri, di mana em, pemerintah desa ini sudah mengadakan sosialisasi dan pembuatan TPS, tetapi dari masyarakat ini tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dan masih membuang sampah sembarangan, di mana masyarakat ini beranggapan bahwa kalau dari masalah sampah ini bukan masalah yang serius, jadi mereka kayak tidak peduli dengan sosialisasi dan juga masih membuang sampah sembarangan. Untuk pertanyaan yang kedua, peran stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta itu, kalau untuk pemerintah daerah ini perannya itu membuat perda untuk mengatur tentang pemilahan sampah, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah secara terpadu, serta membantu membangun tempat pembuangan sampah sementara atau TPS, dan juga fasilitas pengolahan sampah lainnya. Kalau untuk peran dari lembaga swadaya masyarakat ini, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara memilah sampah, mengolah sampah organik, dan membuat kerajinan dari sampah. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada penguji satu atas pertanyaannya. Yang berikutnya kami akan melanjutkan ke penguji dua, yaitu saya sendiri. Dengan teman Vindi, saya akan bertanya. Pertanyaan pertama itu, mengapa pendekatan manajemen strategi menurut Hanger dan Whelan dianggap paling sesuai dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Bawamata Barat, dan bagaimana penerapannya di lapangan menunjukkan kekuatan dan kelemahannya secara bersamaan? Pertanyaan kedua,
Bagaimana peran keterbatasan lahan dan regulasi AMDAL menjadi hambatan sistemik dalam realisasi tempat pembuangan akhir atau TPA, dan bagaimana strategi alternatif yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa untuk mengatasinya? Oke, terima kasih Saudari Anaya sebagai penguji kedua. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang berbunyi, mengapa pendekatan manajemen strategi menurut Hanger dan Wellen dianggap paling sesuai dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Baumata Barat dan bagaimana penerapannya di lapangan menunjukkan kekuatan dan kelemahannya secara bersamaan. Nah, pendekatan manajemen strategi menurut Hanger dan Wellen ini menurut saya cocok untuk menurut saya sesuai dengan penelitian ini karena terdiri dari tiga tahap utama yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, dan juga pengimplementasian strategi. Nah, pendekatan ini saya anggap paling sesuai dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Baumata Barat karena kemampuannya mengakomodasi kompleksitas lokal yang mencakup faktor sosial, geografis, kultural, dan juga regulatif. Dalam penerapannya di lapangan, pendekatan ini memperlihatkan kekuatannya melalui proses pemindahan lingkungan yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lahan, serta hambatan dalam regulasi. Selanjutnya, untuk proses perumusan strategi juga dilakukan secara partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan juga perangkat desa. Namun, pendekatan manajemen strategis ini juga menunjukkan kelemahannya, seperti koordinasi antara pihak desa dan dinas kabupaten seringkali terhambat karena birokrasi, sementara keterbatasan dana dan sumber daya manusia menyebabkan banyak inisiatif berjalan lambat atau tidak berkelanjutan. Evaluasi pun cenderung bersifat administratif, belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku yang mendalam. Eh, saya juga akan menjawab pertanyaan dari penguji dua, pertanyaan kedua yang berbunyi, bagaimana peran keterbatasan lahan dan regulasi AMDAL menjadi hambatan sistematik dalam realisasi tempat pembuangan akhir dan bagaimana strategi alternatif yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa untuk mengatasinya. Nah, untuk keterbatasan lahan dan regulasi AMDAL ini merupakan dua hambatan sistemik utama dalam pembangunan tempat pembuangan akhir di Desa Baumata Barat. Lahan yang tersedia sangat terbatas serta adanya kepemilikan kawasan konservasi. Selain itu, banyak lahan potensial yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga sehingga rawan konflik sosial. Sementara itu, regulasi AMDAL menjadi hambatan teknis dan administratif. Proses pengurusan AMDAL memerlukan biaya tinggi serta waktu yang lama. Sebagai solusi, pemerintah desa dapat mengembangkan beberapa strategi alternatif seperti mendirikan tempat pengolahan sampah skala reuse dan recycle di tingkat dusun atau RT untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Yang kedua, mengeluarkan peraturan desa yang mengatur kewajiban pemilihan sampah dan sanksi bagi pelanggaran. Dan yang ketiga, menghidupkan kembali nilai-nilai lokal dan adat yang mendorong kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Saudari Vindi. Dan berikut kita akan masuk ke sesi perolehan nilai kepada penguji satu. Saya persilahkan. Baik, dari hasil presentasi teman tinggi itu, saya akan menilai 83, karena dari hasil penelitian itu sudah bisa menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang ada. Itu. Terima kasih. Berakhirlah penelitian, presentasi hasil penelitian.